Hari ini jadi kinematika itu dia kayak cabang fisika yang, mempelajari gerak, tapi dia tidak spesifik sampai ke penyebab geraknya. Jadi ya udah yang dipelajari tuh cuman geraknya tuh gimana, dipercepat, diperlambat, atau apa gitu ya. Tapi penyebab geraknya itu sendiri kita nggak pelajari di kinematika. Nah itu kayak, bendanya apakah, bergerak karena adanya tarikan, dorongan, atau apa gitu ya. Nah, kalau yang mempelajari tentang penyebab gerak itu nanti kita belajar di pertemuan berikutnya tentang dinamika. Tapi sekarang kita belajar tentang kinematika. Jadi cuman, bentuk geraknya aja, gambaran atau deskripsi geraknya aja seperti apa. Ya, ini outline-nya kita akan belajar tentang vektor, perpindahan versus jarak, kemudian kecepatan versus kelajuan, EPS, GLB, GLBB, dan gerak parabola. Ini nggak akan detail banget ya. Pokoknya kita belajar konsep aja. Oke, ini tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi gini, teman-teman kan kemarin udah tahu tuh ada besaran vektor kan, ada besaran skalar. Nah, kalau besaran vektor itu apa? Ada nilai dan arahnya, Bu. Iya, betul. Ada nilainya, ada besarnya, atau ada arah dan arahnya ya. Jadi di sini untuk besaran vektor itu direpresentasikan dengan anak panah. Jadi ini kita belajar panah-panah begini, ini maksudnya mempelajari tentang vektor ya. Nah, anak panahnya itu nanti ada arahnya kan, itu menunjukkan arah vektornya berarti. Dan semakin panjang itu artinya dia semakin besar nilainya. Oke. Untuk metode penjumlahan dan pengurangan vektor kita nggak kita nggak ke perkalian dan pembagian ya, karena kan itu jauh banget itu buat anak-anak fisika, kalian nggak perlu. Kita ke penjumlahan dan pengurangan aja. Nah, metodenya itu ada 3, yaitu metode segitiga, metode poligon, dan metode jajar genjang. Jadi metode segitiga itu sebetulnya dipakai untuk penjumlahan atau pengurangan 2 vektor. Untuk poligon itu lebih dari 2 vektor, untuk banyak ya. Untuk banyak vektor, lebih dari 2 vektor. Jadi artinya untuk banyak vektor. Nah, metode jajar genjang sama kayak metode segitiga. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan 2 vektor. Nah, bedanya apa, Bu? Nanti kita lihat. Oke, sekarang ke metode yang pertama dulu, metode segitiga. Sebentar, saya lihat dulu. Ini udah di-record belum ya? Tadi saya lupa. Udah, Bu. Udah, oke. Sip, aman berarti ya. Ceritanya ada 2 vektor ya, A dan B. Nah, yang gambar atas nih, checklist 1 ini ya, ini checklist 2 yang bawah tuh. Yang atas A dan B. Jadi A-nya itu dia vektornya ke kanan dan B agak miring. Nah, mau ditanyakan nih, A plus B itu gimana cara nyarinya? Kan ini vektor, berarti nanti hasilnya juga akan vektor. Nah, kalau akan vektor, berarti nanti akan ada arah. Jadi nanti arahnya itu direpresentasikan dengan resultan. Yang disebut dengan R di sini ya, resultan. Ini saya tandain deh. Nanti kalau ada tulisan R itu artinya adalah resultan. Resultan itu, mohon izin ke kamar mandi, monggo, balik lagi ya, jangan tidur, awas tuh. Resultan itu nama lainnya adalah hasil. Jadi kalau di sini ada R sama dengan A plus B, berarti itu artinya adalah hasil penjumlahan A dengan B. Nah, yang warna hitam itu adalah vektor resultan. Jadi kalau A plus B berarti teman-teman, ini kalau di
buku-buku bahasa Inggris namanya ya metodenya head to tail method. Jadi kepala ke ekor, head to tail. Anda gambar dulu vektor pertama nih, A. Gambar dulu A ini, terus habis itu kepala vektornya itu dihubungkan dengan ekor vektor berikutnya yang akan dijumlahkan. Jadi gambar B, nah ini ekornya nih. Ini ekor, yang ini kepala. Kepala. Jadi nanti untuk metode segitiga itu dan poligon ya, lebih ke head to tail. Jadi kepala vektor dihubungkan dengan ekor vektor. Nanti resultannya adalah ambil titik di awal ya, vektor yang awal itu yang mau dijumlahin ke ujung kepala vektor terakhir. Jadi nanti tarik garis tuh dari ekor vektor awal ke kepala vektor akhir. Makanya nanti hasilnya jadi garis yang warna hitam. Nah, itu adalah resultannya. Nah, untuk pengurangan, ini kalau pengurangan, kalau di matematika, teman-teman tahu konsep seperti ini nih, A. Jadi A minus B itu sebetulnya A plus min B. Jadi nanti si B itu kan kalau positif kan arahnya ke atas. Nah, nanti kita balikin dulu ininya, arah panahnya. Karena kan kalau minus itu kebalikan ini, jelek banget sih. Saya kalau menggambar garis tuh jelek banget di sini tuh. Mohon maaf ya, ini harusnya lurus nih. Nah, jadi ini adalah vektor minus B. Nanti teman-teman gambar A-nya dulu. Nih, yang ini nih yang atas, A-nya dulu. Ini saya hapus dulu deh atasnya biar kelihatan. Nah. Ini yang A, ini gambar yang A dulu. Habis itu ekornya si minus B, ini minus B ya. Nah, ini minus B yang warna hijau. Yang ke bawah itu tadi saya balikin dari B. Itu dihubungkan dengan ekornya minus B dihubungkan dengan kepala A. Habis itu tarik garis yang tadi kayak tadi pas awal. Dari mulai ekor vektor pertama ke kepala vektor terakhir yang dioperasikan. Jadi resultannya warna hitam. A minus B. Nah, sekarang ke metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Bu, kenapa loncat ke yang ketiga biar bisa dibandingin? Ini kan yang satu itu lebih dari 2 vektor. Nah, metode segitiga dan jajar genjang itu untuk 2 vektor, tapi saya langsung compare biar teman-teman bisa tahu langsung bedanya. Nah, ini kebetulan vektornya sama bentuknya, tapi dia namanya F dan G. Untuk penjumlahan F dan G, kalau tadi head to tail, dari kepala ke ekor, kalau ini tail to tail. Jadi ini ekor ke ekor. Nanti teman-teman tinggal gabungin ekornya si F dengan ekornya si G. Gitu. Nah, hasilnya itu tarik garis dari titik tangkap. Ini titik tangkap udah ditandain ya di gambar sampai ke garis yang tadi putus-putus. Jadi ini lebih bentuknya ke jajar genjang. Makanya dinamainnya jajar genjang. Terus untuk pengurangannya sendiri F minus G ini sama kayak tadi. Jadi F plus vektor minus G. Ini juga sama dibalik dulu ke bawah. Jadi jelek banget ya Allah. Gak suka. Jadi ini minus G kan, bengkok lagi. Udah suka-suka dia aja. Minus G itu ke bawah ya. Yang warna ini nih yang hijau di sini. Jadi nanti ekornya si F itu digabungkan di titik tangkap ya dengan ekornya si G. Nah, resultannya itu tarik dari titik tangkap ke garis yang putus-putus. Jadi nanti teman-teman buat garis putus-putusnya itu sejajar sama vektor-vektornya. Nah, contoh lain nih, misalkan ya. Misalkan ada vektornya tuh bentuknya begini nih. Ini C, terus D-nya ke sini deh. Nah, untuk metode jajar genjang, itu kalau dibuat misalkan C plus D, itu jadinya gambar dulu C kan. C, habis itu titik tangkapnya ini, nah gambar D, ini yang bawah C, ini D, kemudian buat garis putus-putus yang sejajar.
buat garis putus-putus. Nah, tuh ini harus sejajar nih. Terus habis garis putus-putusnya dibuat, tarik garis dari titik tangkap ke atas. Ini harusnya lurus ya. Cuma saya ini drawing pad-nya agak-agak error. Jadinya jelek gambarnya. Dah, balik lagi deh gambarnya. Gitu. Ini tarik garis putus-putus. Ada pesawat lewat, berisik banget. Nah, gitu. Nah, ini adalah resultannya dari si C plus D. Nah, sekarang gimana kalau misalkan mau C minus D, Bu? Ya, D-nya dibalikin dulu nih, balikin. Minusin dulu. Minus D. Jadi kita gambar C. Wah, salah gambar. Jangan di bawah. Terus di atas. Kita bikin C. Ini C, minus D-nya ke bawah. Nah, gitu. Berarti ini tarik garis putus-putus. Itu membentuk jajar genjang pokoknya ya. Nah, ini dari titik tangkap. Sip. Ini jadi resultannya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ibu, saya mau nanya. Iya. Berarti kalau misalkan berapapun nilainya, nilai misalkan garis A, garis B itu bentuknya nggak akan pernah berubah ya, Bu? Cuma panjangnya aja. Iya, benar. Selama arahnya tetap kayak begitu, kalau nilainya berubah, yang berubah ya panjangnya aja. Nanti kayak kemiringan dan sebagainya tetap segitu. Tapi nanti tergantung soal lagi ya. Ini nanti saya kasih contoh soal deh biar teman-teman ngerti. Ke gambar gitu. Maksudnya di aplikasi ini di kayak gimana sih Bu gitu. Kalau vektor-vektor kayak begini tuh. Nah, nanti saya kasih contoh soal. Kebetulan yang kita pelajari sekarang juga banyak besaran vektor. Oke, Kanisya. Kita lanjut dulu ya. Nanti sambil ngejawab pertanyaan yang tadi tuh. Ini yang metode jajar genjang itu sesuai dengan namanya, hasilnya, resultannya itu akan seperti ketika kita membuat sketsa itu membentuk seperti bangun jajar genjang. Tapi kalau yang metode segitiga, itu seperti segitiga ujungnya gambarnya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah resultannya ya, panjang resultannya. Enggak bentuk segitiga atau jajar genjangnya, enggak. Ini cuma metode doang. Apapun metodenya, kalau misalkan teman-teman mau mengoperasikan dua vektor, boleh pakai jajar genjang atau segitiga, itu nanti hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama. Ini kalau teman-teman lihat ya, resultan yang warna hitam di metode segitiga dengan resultan yang warna biru di metode jajar genjang, itu bentuknya, kemiringannya mirip. Sama malah, karena ini memang sama, cuman beda nama vektornya aja. Jadi R-nya si A plus B dan R-nya si F plus G itu sama. Bentuknya tuh miringnya tuh kayak gitu. Nah, sekarang yang operasi pengurangan A minus B atau F minus G itu juga sama. Sama-sama ke bawah, resultannya bentuknya tuh sama dengan yang A minus B. Jadi Anda tinggal pilih aja maunya pakai metode yang mana. Cuman enaknya metode jajar genjang itu nggak usah pakai alat bantu kertas berpetak atau enggak pakai Pitagoras kayak gitu, enggak harus Pitagoras, kertas berpetak dan sebagainya. Jadi kamu bisa ngitung besar vektornya itu yang R mutlak. Ini R mutlak tuh artinya R yang ada garis 2 ini ya. R mutlak ini berarti dicari nilainya, udah nggak ada arahnya ya. Mencari nilai dari besaran vektor itu kasih tanda R mutlak, garis 2 yang sisi kiri kanan. Ini ada rumusnya, jadi untuk penjumlahan, pakai rumus yang atas. Untuk pengurangan, ini rumusnya yang bawah nih. Cuman beda di minus plusnya aja, yang minus 2FG sama plus 2FG. Tapi kita nggak akan pakai sejauh ini sih. Di sini saya nggak akan kasih soal sebanyak itu. Kita langsung ke ke konsep aja. Nah, untuk di metode segitiga sendiri nggak ada rumusnya.
Jadi nanti biasanya kita memanfaatkan konsep Pitagoras. Begitu juga di metode poligon. Kita nggak pakai konsep rumus-rumusan kayak yang metode jajar genjang, tapi pakainya Pitagoras. Nah, kayak gimana contoh soalnya nanti setelah ini. Kita ke metode poligon dulu ya. Metode poligon itu sebetulnya adalah metode segitiga yang lebih umum. Jadi dia sama head to tail, prinsipnya itu sama-sama head to tail, tapi untuk banyak vektor. Jadi ya udah aja dijumlah-jumlahin gitu semua, kepala vektor ke ekor vektor, terus sampai akhirnya ketemu resultannya. Misal ya ini saya punya, ini kan teman-teman udah bisa lihat nih, C plus D plus E, berarti Anda gambar C dulu, habis itu gambar D yang warna hijau, terus vektor E yang warna coklat, terus habis itu tarik garis. Nah sekarang misal saya punyanya 4 vektor. Ini ada C, D, E, dan satu lagi saya kasih F ya. F-nya itu adalah ke sini. Ke kiri ini F. Nah, kalau saya cari resultannya, misalnya saya gambar ulang, di bawahnya nih di sini ada C, kemudian ada D, kemudian ada E, dan ini ke atas, kan? Kemudian ada F. F-nya ke sini, ke kiri. Nah, bagaimana resultannya? Ya, tarik garis dari titik awal ke akhir. Jadi, tarik garis. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Iya, ini harusnya lurus sih, cuma saya nggak gambar lurus gitu karena susah. Nah, ini resultannya. Jadi, sebenarnya tinggal head to tail aja terus-terusan. Nanti udah habis semua vektor dijumlahin, tinggal tarik garis dari titik vektor awal ke vektor akhir. Kalau di sini ya, ini untuk kasus C plus D plus E plus E plus F dengan F itu adalah ini. Gitu. Nah, untuk aplikasinya contohnya, oh ini nggak usah deh, metode analitis ini nanti aja. Latihan soalnya ini. Oh ini sorry, salah gambar. Ini enggak, panahnya enggak ke sini ya, ini panahnya ke sini. Jadi ada berapa vektor nih kalau kayak gini? 3, Bu. 3. Ya, 3 ya, ini adalah titik awalnya. Nah, ada 3 vektor. Nah, ditanyain resultan dari vektor-vektor tersebut. Nah, kalau kayak gini, kira-kira itu pakai metode apa sih? Ada 3 vektor kayak gini? Poligon ya. Bu. Dan dia head to tail, bukan tail to tail. Jadi ya ini berarti pakai poligon. Nah, berarti penjumlahan vektor ini kan, bukan pengurangan, bisa jadi sih pengurangan, tapi ini kita anggap penjumlahan aja ya, berarti kan 10 Newton ditambah 6 Newton kan, ditambah 2 Newton. Nah, nanti resultannya jangan langsung sama dengan dijumlahin jadi 18 ya. Enggak gitu. Enggak bisa gitu. Tapi konsepnya adalah seperti ini. Tarik garis. Nah, lumayan lah lurus. Nah, ini resultannya. Coba, gimana cara nyarinya, Bu? Ini kan nggak ada garis kotak-kotaknya, nggak ada sudutnya. Nggak kayak tadi yang metode jajar genjang, bisa pakai rumus. Gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya kita pakai konsep Pitagoras. Pitagoras masih ingat gimana? Pangkat 2 ya, Bu. Jadi, rumus Pitagoras ya. Pitagoras. Ini sorry saya kalau salah nulis. Saya lupa Pitagoras itu nulis yang benarnya gimana. Jadi ada segitiga. Ada segitiga. Segitiganya siku-siku. Dia berlakunya untuk siku-siku. Ini siku-siku di sini. Misal ada sudutnya di sini ya theta atau di sini alfa. Nah, Pitagoras itu kalau sudut siku-siku, pokoknya kalau segitiga itu pasti ada sisi miring kan. Nah, masalahnya sisi yang lain itu akan kita namakan apa? Nah, ini sekalian dikasih tahu aja deh. Jadi kalau di sisi miring, ke teman-teman mungkin waktu SMA ingat ada
rumus demi sami desa sin cos tangan kan, demi sami desa gitu. Ada sisi miring, ada sisi depan dan sisi samping. Nah, patokannya depan sampingnya itu dari mana? Dari sudut. Jadi untuk menentukan sisi itu patokannya sudut. Patokannya adalah sudut. Nah, sekarang kalau misalkan yang dipakai patokannya adalah sudut theta, maka yang jadi sisi depan adalah yang depan sudut itu ya. Ini misalkan ini X, ini Y. Ini miring, ya udah miring aja. Jadi sisi depan itu yang di depan sudut theta berarti X. Nah, yang sisi samping itu adalah Y. Y. Nah, sekarang kalau patokannya sudut alfa, berarti sisi depannya adalah Y. sisi depannya Y. Ya, sisi sampingnya adalah samping sudut. X. Iya, berarti X. Gitu. Oke? Ini sampai sini dulu. Nah, sekarang kalau mau nyari miring itu sisi miring ya tinggal miring dikuadratin sama dengan depan kuadrat plus samping kuadrat. Nah, di kasus ini ya kita nggak tahu kan sudutnya yang mana, jadi sebenarnya sama-sama aja. Nanti mau yang depan diposisiin samping atau samping diposisiin depan nggak masalah. Nah, ini kalau saya bentuk ya, saya tulis garis hayal, garis putus-putus. Ini bisa jadi kayak begini. Nah, jadi bentuk apa nih? Iya, jadi bentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau saya gambarnya sendiri gitu. Set, gini, ini yang R. Nah, ini garis putus-putusnya. Oke. Nah, garis putus-putus yang vertikal ini besarnya berapa kira-kira? Yang ini. 6. 6 ya, Bu? Kenapa 6? Itu Sama. Iya, sama yang ini kan. Yang panjang 6 ini. Jadi ini adalah 6 Newton. Berarti yang bawah berapa? 12. Kenapa 12? Ditambah 10 tambah 2. Iya, ini 10 ditambah 2. 2 itu kan panjang yang atas ya, yang ini. Yang ini nih. Nah, jadi ini 12 Newton. Oke, berarti kita udah dapet nih depan sama sampingnya. Ya udah, berarti untuk nyari R itu kan sisi miringnya, berarti R kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Boleh ditukar juga 12 ditambah 6 kuadrat, nggak masalah kan nanti isinya akan sama. Jadi kebetulan di sini kita nggak usah mempermasalahkan sisi depan dan sampingnya yang mana gitu. Karena kan sudutnya juga kita nggak tahu gitu mau pakainya yang mana. Jadi boleh gini aja, 36 plus 144. Oke, berapa? 260. 180. 180. 180. Berarti R-nya adalah akar dari 180. Berapa? Ayo, bisa nggak ngakarin? Ini 18 kali 10. Belum bisa diakarin. 18 kali 10 itu adalah 9 kali 2 kali 10. 9 bisa diakarin? Ya, 9 bisa diakarin? Bisa 3. 3. Berarti di dalamnya tinggal 20. Nah, 20 bisa saya ubah. Jadi 4 kali 5. Nah, 4 bisa diakarin? 2. Bisa 2, Bu. Nah, berarti 3 kali 2 kali akar 5. Jadi 6 akar 5. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Sampai sini. Nah, ini maksudnya tadi nggak pakai rumus itu seperti ini. Ih, mana sih? Bentar. Jadi kalau yang poligon dan metode segitiga pakainya konsep Pythagoras. Gitu. Oke, lanjut dulu aja ya. Oke, ini langsung ke perpindahan dan jarak. Perpindahan dan jarak. Jadi sebelum kita belajar tentang perpindahan, jarak, posisi, kecepatan, percepatan, dan sebagainya,
alias besaran-besaran vektor, kita harus menentukan dulu titik acuan. Kenapa? Karena semua gerak itu bersifat relatif. Maksudnya gimana sih Bu bersifat relatif tuh? Jadi gini, misal ya, nih sebentar, ada siapa aja sih namanya biar saya kenal. Amel ya, Amel. Misal saya sama Amel nih mau jalan-jalan kan ke Jakarta, Mel. Kita ke ini yuk, ke Jakarta. Yaudah pakai kereta yuk gitu kan, biar cepet. Yaudah kita berangkat dari stasiun itu kan, Pondok Ranji tuh. Nah tuh, kita ke sana, terus karena suatu hal, saya bilang sama Mel duluan deh, saya nyusul nanti naik kereta berikutnya gitu. Terus akhirnya, yaudah Amel pergi duluan tuh, udah duduk tuh di kereta, terus akhirnya keretanya jalan. Nah, ketika Amel duduk di kereta, menurut saya yang di stasiun, yang lagi duduk ya, nungguin kereta berikutnya di stasiun, Amel itu bergerak. Amel bergerak bersama-sama dengan kereta. Gitu. Tapi kalau menurut kereta atau orang-orang yang ada di dalam kereta, yang lagi pada diem tuh, yang lagi pada duduk penumpang lain, Amel itu tidak bergerak. Dia itu diam kan? Menurut orang yang di dalam kereta dan menurut kereta. Iya, jadi yang disebut relatif itu seperti itu. Jadi kamu harus menentuin dulu dia gerak sama diam itu kata siapa, patokannya siapa, acuannya siapa. Makanya di fisika penting sekali menentukan titik acuan. Gitu. Kayak misalkan gini, saya sekarang lagi duduk, lagi ngajar nih. Iya, saya duduk diem gitu, diem. Menurut siapa? Ya menurut permukaan bumi gitu. Tapi kalau misalkan patokannya adalah matahari, saya tuh sedang bergerak mengitari matahari bersama-sama dengan bumi. Gitu. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Ya. Jadi maksudnya gerak relatif itu adalah seperti itu. Jadi semuanya itu relatif dan harus ada titik acuannya. Nah, titik acuan itu nanti penting untuk mengukur posisi, jarak, dan perpindahan. Untuk perpindahan, konsep perpindahan di fisika dan jarak itu beda ya. Jadi kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi benda diukur dari titik acuan atau titik awal. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan total yang ditempuh benda bergerak. Nah, untuk persamaan perpindahan sendiri, ini ada X itu X2, X1 sebenarnya artinya bukan, jadi gini ya, ini kan ada sumbu, kita akan selalu pakai di fisika itu adalah koordinat kartesius. Jadi ada sumbu X dan ada sumbu Y. X itu untuk yang mendatar, ini X, positif itu ke kanan ya, dan ini negatifnya ke kiri. Untuk vertikal itu Y, positifnya ke kanan, negatifnya Y positif ke atas, negatifnya ke bawah. Nah, untuk persamaan perpindahan itu ada, di sini ditulisnya delta X, X2 minus X1. Jadi delta itu, nah ini delta itu sendiri artinya adalah, delta itu artinya adalah perubahan X berarti kan. Nah, sebenarnya ini boleh ditulisnya gini, delta Y sama dengan Y2 minus Y1, atau delta S sama dengan S2 minus S1. Nah, angka 2 dan 1 itu artinya adalah akhir dan awal. Jadi sebenarnya untuk rumus ya, kalau di fisika, itu kita bebas rumusnya mau diganti jadi delta S sama dengan S akhir, kurangi S awal juga nggak masalah. Yang penting Anda paham bahwa perpindahan itu adalah perubahan posisi. Perubahan posisi itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal alias posisi di titik acuan. Posisi awal. Nah, itu ya yang paling penting, konsepnya adalah ini. Jadi Anda mau tulisnya SX kurangi SY, SZ dikurangi apapun terserah. Itu cuma simbol aja. Nggak masalah. Yang penting adalah pengertiannya atau definisi yang atas. Perubahan posisi itu apa? Gitu. Perubahan posisi adalah posisi akhir, jarak dari posisi akhir ke posisi awal. Panjang lintasan dari posisi akhir ke posisi awal. Nah, sementara kalau jarak sendiri, panjang lintasan total yang ditempuh benda. Nah, biar ke gambar, saya contohin. Misal nih,
ada titik acuan 0. Ini saya tulis dulu ya. Ini adalah titik acuan. Titik acuan yang di tengah itu 0. Nah, siswa itu seorang siswa bergerak dari titik acuan ke timur atau kanan ya, ini kebetulan pakai east dan west, jadi ke timur itu kanan 70 meter, lalu berbalik ke barat. Ini baratnya maksudnya ke kiri 30 meter. Nah, sekarang kalau misalkan ditanyain berapakah jaraknya? Jarak itu seperti pengertian yang atas, panjang lintasan total yang ditempuh. Jadi awalnya dia gerak 70 meter. Terus habis itu dia balik 30 meter. Berarti kalau kayak gitu, panjang lintasan total yang ditempuh berapa? 100. Ya, 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh anak itu adalah 100 meter. Tapi kalau perpindahan, nggak gitu ceritanya. Perpindahan itu adalah lintasan dari posisi awal ke akhir. Nah, posisi awalnya di mana sih? Di sini kan? Awalnya ya, titik awalnya dia jalan dari titik 0. Terus akhirnya ada di sini nih anaknya. Saya gambarin. Nah, jadi jarak antara posisi awal dan akhir itu berapa? 40 meter. Iya, 40 meter. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi kalau di fisika perpindahan dan jarak itu ya itu udah jelas beda. Nah, yang satu itu skalar, berarti tidak ada arahnya. Yang satu vektor, berarti ada arahnya. Nah, perpindahannya itu 40 meter kemana? Ke arah mana? Timur. Iya, ke arah timur atau ke arah kanan ya? Ke arah timur atau kanan, kalau di sini boleh dua-duanya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Ada. Iya, itu tentuin menunjukkan arah. Berarti dia pindahnya posisinya ke kiri, misal kalau misalkan pakai kiri sama kanan ya, atau enggak ke barat. Kalau di sini gambar sini ya, barat karena kan di sini east-nya di X positif dan west-nya di X negatif. Gitu. Iya, bisa. Kalau ke atas berarti mungkin nilainya positif, tapi kalau ke bawah dia jadi negatif. Yuk. Oke. Nah, ini contoh soal lain. Jadi seorang siswa bergerak mengelilingi lapangan sepak bola yang berbentuk persegi panjang berukuran 50 meter 100 meter. Sekali lagi ini persegi panjang berarti akan ada lebar, ada panjang. Nah, yang lebih lebar itu yang mana ya, Pas? Yang lebih lebar. Yang nilai lebar itu yang mana ya? Pasti lebih pendek daripada panjang kan. Kalau lebar berarti yang 50 meter itu adalah lebarnya dan 100 meter itu adalah panjangnya. Nah, ini saya kasih arah juga utara dan timurnya. Ini mau diskusi ya, jadi nanti siap-siap nih, siap-siap pada ditanya, langsung saya tembak, suruh jawab gitu. Tadi juga kelas B juga kayak gitu. Jadi ini, yang sekarang tentukan jarak yang ditempuh siswa kalau dia bergerak dari posisi A. Jadi ini posisi A itu kan berarti di sini berfungsi sebagai titik awal atau titik acuan. Ini titik awal atau acuan ya. Karena dia mulainya si siswanya bergeraknya dari A di soalnya. Terus ke posisi B, lalu ke posisi C. Nah, kalau mau tahu jarak siswa, berarti sesuai dengan soal tersebut. Siswa bergeraknya dari A ke B dulu kan? Iya, Bu. Kemudian dari B ke C, berarti jaraknya ya udah jarak AB plus BC. Nah, AB sendiri berapa nih panjangnya? 50. Iya, ini 50 meter juga. Tahu dari mana? Kan ini persegi panjang. Jadi, nah gini.
Jadi yang atas AB itu 50 meter juga sama kayak DC, yang BC juga sama 100 meter juga. Sama kayak AD gitu. Jadi AB plus BC 50 meter ditambah 100. 100. Iya, jadi 150 meter. Tapi kalau ditanyain perpindahan gimana? Pitagoras. Iya, pokoknya posisi awalnya kan di A, terus akhirnya di C. Nih, titik akhirnya di C. Ya udah berarti kalau perpindahan kan tadi langsung tarik garis aja. Awal akhir dari posisi awal akhir. Nah, ini yang disebut dengan vektor itu kan besaran vektor punya arah. Jadi pakai panah. Nah, itu bentuknya kalau kita patahkan gitu ya. Jadi bentuk segitiga. Nah, ini resultannya yang mau kita cari. Perpindahan R-nya itu adalah sama dengan perpindahan. Gitu. Nah, yang AB-nya itu adalah 50 meter. Yang BC itu adalah 100. Jadi rumusnya pakai yang mana? Masih ingat tadi? R sama dengan R kuadrat. Nah, Pitagoras ya. Betul. Pitagoras. Alhamdulillah ya Allah, siang-siang masih nyambung. Makasih ya. Itu takut gitu. Karena udah hitung-hitungan gitu, takut pada malas. Udah mah kalian kan ada kuliah juga paginya kan. Ada kuliah nggak sih pagi? ada Bu. Ada, Bu. Iya. Iya, makanya gitu. Terima kasih banyak karena kalian masih connect. Oke, Pitagoras langsung. R kuadrat berarti kan miring ya. Tambah sisi-sisi yang lain. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, berarti R kuadrat sama dengan AB-nya langsung masukin. 50 kuadrat tambah 100 kuadrat. Berarti 2.500 tambah 10.000. Jadi berapa tuh? 12.500. Oke. Berarti R-nya sama dengan akar 12.500. Nah, gimana caranya ini susah, Bu? Enggak bisa kok. 125 kali 100. 125 kali 100. Gitu. Nah, 100 kan bisa diakarin. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Yes. 10, Bu. Jadi 10, tapi di dalamnya masih ada 125. Nah, ini tapi masih bisa diubah. 125 itu adalah 25 dikali 5. Nah, 5. Jadi akar 25 bisa nggak? 5. Bisa 5. 10 kali 10 kali 5 5. kali akar 5. 50 akar 5. 50 akar 5. 50 akar 5. Sip. Nah, beda kan ya? Jadi perpindahan dengan jarak itu beda. Hati-hati nanti jangan salah konsep. Bentar ya, saya hapus dulu nih 50 ini jelek banget. 50 akar 5. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ada. Lanjut dulu sebelum azan. Oke, sekarang lanjut ke kelajuan dan kecepatan. Bu, apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Nah, yang satu itu adalah besaran skalar. Nah, kita lihat aja nih. Kelajuan itu jarak tempuh. Jarak. Itu besaran skalar. Sementara kecepatan itu perpindahan atau perubahan posisi per waktu. Ini adalah besaran apa? Vektor. Ya kan? Perpindahan vektor kan? Iya, Bu. Iya. Jadi yang satu ini adalah besaran apa? Vektor. Kecepatan vektor. Berarti ada arahnya. Nah, yang satu lagi skalar. Sama-sama V juga simbolnya sama-sama V tapi beda ngitungnya nanti. Skalar. Jadi dari pengertiannya aja dia udah beda. Yang satu adalah total jarak atau panjang total lintasan, yang satu perpindahan per waktu. Nah, gimana cara ngebedainnya? Kita langsung lari ke contoh soal, biar ke gambar langsung. Jadi, ada siswa berjalan dari posisi A ke B selama 10 second. Nah, ini udah ada ya, udah 0, 1 meter. Ini berarti kan arah mendatar.
Posisi nolnya di sini itu berperilaku sebagai titik acuan, titik awal atau acuan. Karena si siswanya berjalannya dari A ke B dulu, dari A ke B, berarti kita ini dulu ya, sketsa dulu A ke B, terus habis itu katanya berbalik arah menuju, ini dalam waktu 10 second. Sementara habis itu dia berbalik arah ke C. Mohon maaf kalau agak bengkok-bengkok garisnya. Saya susah gambar lurus. Ini selama 16 second. Oke. Nah, sekarang yang ditanyain adalah kelajuan dulu deh. Hitung kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan seperti yang tadi sudah ditunjukkan ya. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, kita tentuin dulu itu jaraknya berapa tuh kalau kayak gitu. Dari jarak total ya. Total berarti ya, Bu? Iya, jarak total. Berarti 8, 5 atau Dari 3? mana kemana dulu nih? Dari mana kemana dulu? Jarak kan berarti kalau jarak kan total ya. A ke B ditambah B ke C. Iya. Dibagi waktunya juga waktu total sama. Berarti T A ke B tambah T waktu B ke C. Nah, A ke B-nya berapa? 5. 5, Bu. 5 meter ditambah B ke C-nya 8. 8. kenapa 8? Total sama itunya, Bu, dari 5 ke min 3. Iya. Dari A ke C kan itu 3 meter ya? Iya. Iya, Bu. Iya. Dia minus itu cuman karena arahnya ke kiri. Jadi jangan dimasukin 5 plus minus 3, jangan. Jadi totalin langsung. Berarti 5 ditambah 3 gitu. Jadi jarak C ke B itu adalah 8. Terus sudah tuh 8 meter. Nah, sekarang waktunya totalin. 10. 10 ditambah 16. 16. Ya. Berarti 13 per 26. tar. Jangan di sini. Sempit. Nggak cukup. 13 meter per 26 second. Jadi 0,5. ya setengah ya. 1/2. Ya, meter per second. Dah, tuh. Sekarang kecepatan. Kalau kecepatan itu tadi V sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, anaknya tuh pindahnya sejauh apa sih? Coba, awalnya kan posisi awalnya di A, terus ini dia terakhir ada di C, jadi ini kan titik akhir atau posisi akhir. Jadi 3 meter, Bu. Betul sekali. Jadi dia jarak ininya, perpindahannya ini nih. Perpindahannya yang ini. Jadi dia cuma 3 meter, tapi dia pindahnya 3 meter itu positif apa negatif? Negatif. Kenapa negatif? Ya, ke arah kiri. Awalnya dia ada di 0, terus akhirnya ujung-ujungnya dia ada di kiri 3 meter. Berarti minus 3 meter. Terus waktunya gimana? 6 tetap. Waktunya sama tetap. Semuanya totalin. Jadi tetap selama dia berjalan itu membutuhkan waktu berapa lama? Azan nih. Berarti minus 3 per 26 meter per second. Azan dulu ya. Iya, Bu. Ya, sambil istirahat dulu.
Ya, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ada yang ditanyain dulu nggak? Nggak, berarti masih paham ya. Ya Allah, alhamdulillah. Kalian jangan dulu ngantuk ya. Ini udah jam-jam rawan soalnya. Aman Bu, jawab insya Allah. Pokoknya bolehlah sambil minum sambil ngapain pun terserah. Yang penting belajarnya senyaman mungkin. Jadi biar masuk sambil ngemil juga nggak masalah. Ya lanjut ya ke percepatan. Jadi kalau tadi kecepatan itu adalah perubahan posisi atau perpindahan ya. Ini mirip sama kecepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Jadi tadi kan teman-teman udah tahu kalau perubahan itu ditulisnya adalah delta. Jadi makanya nanti jadi gini nih simbolnya delta V, perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, tadi kan kalau perubahan posisi itu persamaannya adalah posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, ini sekarang mirip. Berarti delta V itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, sekali lagi simbol ini ketika kalian belajar di buku-buku ya, bisa ditulisnya tuh gini. Vt minus V0 per T atau A sama dengan V2, V1 per T itu pokoknya apapun lah kalau simbol-simbol ya. Terserah boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau di fisika mau pakai X dikurangi Y dibagi T juga nggak masalah. Asal artinya tetap itu menunjukkan bahwa percepatan adalah kecepatan akhir, selisih kecepatan ya, perubahan kecepatan. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nah, gimana cara kita tahu bahwa benda itu bergerak dan dipercepat? Itu nanti ada dipercepat, ada diperlambat. Kalau diperlambat itu bisa jadi bukan bisa jadi ya. Kalau diperlambat itu nanti A-nya nilainya minus. Tapi yang nilai A-nya minus itu tidak selalu diperlambat. Nanti saya akan jelaskan maksudnya seperti apa ya. Ini saya mau kasih contoh dulu aja. Jadi gambar ini menunjukkan posisi dan kecepatan benda, mobil lah ya, mobil tiap detik. Ini dia punya percepatan, udah ditulis ya di sininya 15 km per jam per second. Nah ini kok waktu satuannya kayak begini sih, bukan harusnya kalau percepatan waktu saya SMA itu meter per second kuadrat. Sama, ini tuh sama aja satuannya, cuma yang satu pas awalnya itu dalam kilometer per jam gitu. Kalau ini udah diubah semua dalam meter per second kuadrat nih kalau yang saya lingkarin. Nah, itu nggak masalah. Ini kita langsung belajar. Pokoknya itu mah hitungan ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang konversi satuan, konversi apa gitu. Yang dari kilometer per jam berubah ke meter per second kan minggu kemarin kita udah belajar. Kita nggak mempermasalahkan itu lagi. Sekarang kita belajarnya tentang konsep percepatan aja. Jadi ini pada saat T-nya 0 alias awal banget ya, awal banget itu sebelum dia bergerak, ini V-nya juga ternyata 0. Jadi kecepatan awalnya itu adalah sama dengan 0 alias bendanya Diam. apa? Diam. Oke. Ketika dia di detik ke-1, oh mobilnya udah bergerak nih. Dia kecepatannya 15 km per jam. Terus di detik kedua, nambah lagi nih 1 detik. Jadi 30 km per jam. Nah, kira-kira ini kecepatan, kalau kayak gini kecepatan mobilnya tuh berubah apa enggak sih? Enggak, konstan. Ayo. Di sini sama. Ada yang ngomong. Nih. Berubah. Nih yang cowok berubah. Kenapa berubah? Enggak, Bu. Berubah apa enggak nih? Pada saat detik ke-1, pada 1 detik pertama nih, kecepatannya 15 km per jam. Detik kedua, jadi 30 km per jam. Itu di bawah detik ke-5, jadi 75 km per jam. Berarti gimana? Awalnya dia diem. Terus tiba-tiba detik ke-1 dia udah bergerak aja.
Kecepatannya 15 km per jam. Nah, kalau kayak gitu ada perubahan kecepatan nggak? Ada. 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 Kalau nggak ada perubahan kecepatan, harusnya bendanya gimana? Diam. Diam, Bu. Diam. Betul. Kalau nggak ada perubahan kecepatan, benda itu harusnya diam. Sampai detik keberapapun, sampai sejam kemudian, 24 jam kemudian, kalau dia nggak ada perubahan kecepatan, alias percepatannya itu 0, kan nggak ada perubahan kecepatan tuh. Harusnya benda itu, mobil itu akan tetap diem aja di posisi itu. Tapi karena ini ada perubahan gitu, berarti dia artinya Percepat. Berapa besarnya, berapa pertambahannya itu per detik dia nambah berapa? 15. 15, Bu. Oke, tahu dari mana 15? Dari waktu pertama. Dari pertama deh ya. Iya. Iya. Enggak pakai rumus juga bisa sih, ini sebenarnya bisa diamati. Nih, dari 0 detik ke 1 detik kan itu 1 detik ya. Berarti per 1 detik dia nambah berapa tuh kecepatannya? 15. 15, Ya, Bu. oke. Berarti di detik kedua dia 30, di detik ketiga T 4, sama dengan 3. Ini. P-nya berarti 45. 5. Terus di detik kelima, detik keempat 60. 60. Kenapa 60? Tambah 15. Iya. Makanya ini di detik ke 5 second. Nah yang ini 75 km per jam. Begitu. Nah, kalau misalkan ada perubahan kecepatan, ya udah berarti dia kalau tambah cepat ya, kalau tambah cepat itu berarti dipercepat. Kalau tambah lambat berarti diperlambat. Kalau diperlambat biasanya A-nya itu gini. Kalau A-nya plus itu artinya dipercepat. Dipercepat. Kalau A-nya minus itu diperlambat. Tapi ini enggak semuanya setiap kasus berlaku ya. Jadi kadang ada yang A-nya minus itu dipercepat tapi dia geraknya ke kiri. Karena kan ini sekali lagi ingat ini adalah vektor ya. Jadi ada juga yang A-nya plus itu ternyata diperlambat. Kok bisa, Bu? Oh, berarti awalnya bendanya bergerak ke kiri, tapi kemudian diperlambat sehingga dia bergeraknya ke kanan. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk secara umum A itu kalau plus nilainya gitu ya, berarti dipercepat. Tapi kalau misalkan A-nya nanti nilainya negatif, itu artinya diperlambat. Tapi kalau dari gambar ini kan udah jelas dipercepat. Kenapa? Karena setiap detik itu udah ada gambarnya, ada perubahan kecepatannya. Jadi kita tahu, oh ini perubahan kecepatannya jelas nih makin besar. Ya udah berarti dipercepat. Kalau kita tahu ternyata kecepatan awal lebih besar daripada kecepatan akhir, contohnya adalah kasus mobil ngerem, awalnya dia bergerak, terus direm, lama-lama jadi diam, berarti itu kasusnya diperlambat. Gitu. Oke, nah ini. Jadi perlambatan itu berbeda dengan percepatan negatif. Sama yang kayak tadi saya bilang, jadi enggak semua yang A-nya nilainya negatif itu diperlambat, enggak. Jadi ada kasus kayak gini. Jadi ini ada sketsa, bukan sketsa, ya deskripsi lah ya, gambar orang melemparkan benda dari A, benda dilempar, ini dilempar ke atas. Dari A, terus dia nyampe di titik tertinggi B, kemudian balik lagi ke C. Gitu. Nah, teman-teman tahu kan percepatan gravitasi? Tahu, Bu. Iya, G ya waktu SMA itu disebutnya dengan G. Jadi percepatan gravitasi itu adalah percepatan yang diakibatkan oleh gravitasi bumi ya. Percepatan gravitasi bumi. Ini sebenarnya percepatan juga, tapi karena itu spesifik karena bumi gitu. Ini jadinya ditulisnya G bukan A lagi, tapi sebenarnya itu A.
Cuma karena gravitasi bumi, jadi disebutnya G. Nilainya itu adalah 9,8 atau 10 ya. Nah, kenapa ini tandanya minus? Karena arahnya selalu menuju ke pusat bumi alias ke bawah. Jadi ini percepatannya tuh negatif nih, percepatan gravitasi bumi, tapi bukan berarti benda-benda yang mengalami percepatan karena gravitasi bumi itu diperlambat, enggak. Contohnya adalah ini, ketika saya melemparkan benda ke atas. Pas ke atas nih, dari titik A ke B, perhatikan ya, dari A ke B, bener nggak diperlambat? Enggak Ayo, bener nggak diperlambat? Saya nanya Enggak. dulu nih, dari A ke B dulu nih ya. Jangan hiraukan tulisan warna hitam dan kuning. Kalian pakai logika, kalian bayangkan ketika kalian melemparkan benda ke atas, itu pas gerak ke atas diperlambat atau dipercepat? Terlambat, Bu. Kenapa kalian tahu diperlambat? Alasannya apa? Karena ada kayak Pas sampai di atas itu kecepatannya 0. Oke, ada yang jawab tuh, 2 orang lagi sama. Karena katanya pas nyampe titik paling atas tuh dia 0 gitu. Loh, tahu dari mana dia 0? Kan nggak bisa diukur di atas. Dia ada Bener, berhenti tapi sebentar. jawabannya bener. Bener, katanya berhenti sesaat. Ya udah, bener deh, ya udah berhenti sesaat ya. Oke. Walaupun nggak bisa diukur, tapi dia udah bisa kelihatan, Bu, dia berhenti sesaat gitu. Iya bener, ya udah. Berarti ketika berhenti sesaat itu, di titik tertinggi alias di titik B ya, itu dia berhenti sesaat, berarti kecepatannya sama dengan 0 ya. Nah, awalnya di titik A itu ada kecepatannya, cepet banget tuh pas dilempar. Tapi pas di titik tertinggi di B itu dia kecepatannya 0. Ya udah, berarti ada perubahan kecepatan dong, ya kan? Kalau ada perubahan kecepatan, berarti ada percepatan. Tapi ini percepatannya apa? Apakah diperlambat atau dipercepat? Oh, karena bendanya bergeraknya jadi makin lambat. Buktinya apa? Buktinya di titik tertinggi 0. Tapi pas awal dilempar enggak 0, berarti itu diperlambat dong, Bu. Oke, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kenapa walaupun di titik tertinggi dia kecepatannya 0, berhenti sesaat, kenapa dia bisa balik lagi, malah tambah cepat pas ke bawah? ada Gravitasi, Bu. Iya, ditarik gravitasi, dipercepat sama gravitasi gitu. Makanya yang awalnya dia diam sesaat 0, itu dia bisa balik lagi ke bawah tambah cepat. Nah, ketika ke bawah itu adalah kasus dipercepat. Kalau ke atas itu lambat gitu. Taunya dari mana? Kita bisa analisis dari vektor, arah vektor. Ketika vektor kecepatan dengan percepatan itu berbeda arah, dia akan diperlambat. Jadi kalau kecepatannya ke atas sementara diperlambat ke bawah gitu ya. Arah vektor percepatannya ke bawah, artinya berbeda arah, dia akan diperlambat. Tapi kalau misalkan dia vektornya searah, akan dipercepat. Gitu. Kalau dilihat dari ini ya, gambar vektor. Silakan yang mau ke kamar mandi boleh. Tuh. Ini ada apa nih? Percepatan negatif artinya gerak benda bertambah cepat, namun geraknya ke arah negatif. Iya, betul. Ke bawah atau ke kiri. Nah, ini untuk kasus yang benda jatuh. Untuk kasus yang benda jatuh atau gerak ke bawah, berarti dari B ke C ya. Itu dia dipercepat. Oke. Perlambatan artinya kecepatan benda berkurang bagaimanapun arah kecepatannya. Jadi ya namanya juga perlambatan artinya kecepatan benda ya berkurang. Nah, ini lihat yang saya tadi bilang. Kalau misalkan vektornya
antara vektor kecepatan dengan percepatan berlawanan arah nih. Nah, nih. Berlawanan arah kan, dia akan diperlambat. Jadi vektor kecepatan dengan percepatan searah itu dia akan dipercepat. Sementara sebaliknya, kalau gambar vektor V dengan A-nya berlawanan arah, itu kayak direm. Itu Namanya kayak juga lagi direm. ini nggak sih Bu, Gimana? di bukit gitu. Gimana? Maksudnya kan kalau di bukit kan nanjak gitu ya. Iya, Ya, kayak gitu. benar. Iya, ketika kita gerak ke atas gitu ya, makin tinggi tuh, aduh makin capek banget gitu ya. Kan dipercepat ke bawah dipercepat. Iya benar. Jadi dilawan sama gravitasi ke bawah kita tuh. Jadi percepatannya kan ke bawah. Sementara kita pengennya geraknya ke atas, makanya makin capek, makin lambat geraknya tuh. Ini berlawanan arah diperlambat. Atau misalkan bola yang digelindingkan, ditanjakan gitu ya dari bawah ke atas, itu juga sama. Makin lama bola itu di titik yang paling tinggi itu dia akan diem karena diperlambat sama percepatan gravitasi. Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Enggak. Oke, aduh waktunya setengah jam lagi nih. Masih cukup nggak ya? Mudah-mudahan cukup deh. Sampai ya. Itu yang berarti yang ketinggian dari gravitasi itu memang menuju pusat bumi ya, Bu? Iya. Udah ketentuannya? Iya, ketentuannya itu menuju pusat bumi. Jadi semua benda ya sebetulnya kita juga ada gaya gravitasinya. Misal nih, saya duduk sama sebelahan di kelas sama Sania. Sama Sania tuh saya ada gaya gravitasinya. Jadi menuju pusat badan saya gitu. Tapi benda kan gravitasi itu bergantung sama masanya ya. Kalau gravitasi makin besar massa, makin besar tarikannya. Kalau saya sama Sania itu nggak akan kerasa gravitasinya. Jadi Sania nggak akan dipercepat sama saya juga nggak akan kerasa dipercepat sama Sania. Jadi karena terlalu kecil masanya. Tapi kalau misalkan masanya segede bumi, segede matahari, ya itu mah akan kerasa dipercepat. Makanya kenapa planet-planet muterin matahari itu ya karena itu ada percepatan gravitasi gitu. Bu, tapi kenapa sih kok nggak jatuh? Kan harusnya jatuh ya, nempel gitu ke permukaan matahari. Itu karena awalnya dia punya kecepatan. Jadi nggak ujuk-ujuk diem. Punya kecepatan, pas pertama dulu banget penciptaan gitu ya. Dari teori Big Bang, mereka udah muter-muter, ada kecepatan pas muter, ada massa, itu tuh matahari, gede. Jadinya mereka malah memutari gitu. Jadi gravitasinya tuh memutari, terus kenapa enggak jatuh ketarik itu karena diimbangi sama kecepatan. Nanti ada yang di gerak rotasi ya, namanya adalah kecepatan tangensial. Nanti kalau misalkan ternyata tiba-tiba kalau tiba-tiba nggak mungkin sih. Matahari juga bergerak memutari pusat galaksi. Kita kan ada di galaksi Bima Sakti ya, Milky Way. Jadi galaksi juga punya pusatnya tuh. Nah, yang ada di galaksi itu semuanya muterin pusat itu. Nah, sekarang kalau misalkan, ini kan kalau tata surya udah tahu isinya apa aja, tapi kalau semesta alam kan kita nggak tahu nih. Kalau di fisika ada teorinya, teori pengembang. Jadi makin lama itu dari awal penciptaan sampai akhir nanti kiamat itu semuanya itu makin jauh mengembang. Nanti kalau misalkan ada suatu kejadian gitu major yang tiba-tiba Allah udah nih pokoknya kun fayakun lah jadi gitu ya. Terus ada terbentuk satu sistem gitu masanya gede banget gitu. Bisa jadi kita nggak muterin lagi galaksi Bima Sakti. Jadi muterin yang lain ya udah, kalau udah kayak gitu kan chaos. Jadi sistemnya udah berubah lagi, atau simpelnya gini. Kita bumi nih sama bulan barengan mengelilingi matahari, terus tiba-tiba ujug-ujug gitu ya, tapi ya sebenarnya nggak mungkin ujug-ujug gitu. Kalau secara fisis ya nggak mungkin ujug-ujug, ada prosesnya. Tapi kan mungkin gitu, ini mah berandai-andai Allah tuh menciptain tiba-tiba di sebelahnya matahari itu ada tetangganya matahari yang lebih besar 5 kali lipat gitu dari matahari. Nah kita nggak akan muterin lagi matahari, tapi akan memutari yang 5 kali lebih besar dari matahari itu. Jadi intinya gini, kalau misalkan ada benda yang lebih besar, itu gaya tariknya, percepatannya, itu kecepatan gravitasinya ya,
itu akan lebih dominan yang masanya besar. Nah, kenapa kita ketarik ke bawah? Walaupun sebenarnya di sekitar kita ada benda-benda bermassa, ya karena massa bumi yang dominan. Dia besar sekali, makanya kita lebih besar percepatannya ke arah bumi gitu. Jadi nyambung ya ngejelasinnya ke sana. Begitu? Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyain? Lanjut dulu ya. Ini mudah-mudahan waktunya cukup. Saya takutnya nggak cukup. Nanti agak susah ngejarnya. Oke, ke gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi ini adalah gambar dari ilustrasi ya, vektor kecepatan dan percepatan di kasus GLB dan GLBB. Nah, di gambar yang A, itu mobil itu vektor kecepatannya panjangnya sama. Ini artinya berarti setiap detik, misalkan ini detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, dan seterusnya ya, ternyata kecepatannya itu sama. Nah, kalau kecepatannya sama, berarti dia termasuk ke gerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan itu nama lainnya adalah kecepatannya tetap. Jadi ada istilah konstan. Artinya V-nya itu tidak berubah. Tidak berubah. Nah, kalau tidak berubah, ada percepatan nggak kalau kayak gitu? Nggak ada. Kenapa? Kan percepatan itu artinya perubahan kecepatan per waktu. Berarti kalau nggak ada perubahan kecepatan, ya 0. Gitu. Nah, sekarang GLBB, kita bisa lihat vektor kecepatannya, panjangnya itu berubah. Jadi dia makin lama tuh, makin cepat. Di gambar B ya, kalau di gambar C makin lama makin lambat. Iya, berarti ini kasusnya yang dipercepat, yang gambar B. Yang bawah itu diperlambat. Ya, coba lihat vektor yang warna ungu. Vektor percepatan. Nah, panjangnya sama nggak? Sama. Nah, ini artinya A-nya itu konstan. Jadi percepatannya konstan, kayak percepatan gravitasi. Segitu aja. Kamu posisinya dimanapun selama dekat permukaan bumi mengalami percepatan yang besarnya sama, 9,8. Gitu. Jadi ini A-nya konstan. Nah, yang satu diperlambat, yang satu dipercepat. Nah, ini GLBB. Berarti kalau GLBB cirinya adalah kecepatannya tidak tetap alias berubah. Berarti kalau ada perubahan, berarti ada A, ada percepatan. Ada percepatan dan percepatannya itu konstan, tetap. Bu, ada nggak sih yang percepatannya tidak tetap? Ada, gerak yang percepatannya tidak tetap ada, tapi namanya bukan GLBB berarti. Dan itu tidak kita analisis di sini ya. Itu malah yang lebih familiar itu gerak-gerak yang di kehidupan sehari-hari itu gerak-gerak yang percepatannya tidak tetap. Jadi kayak gerak mobil, motor, ya udah aja suka-suka yang mengendarai kan, dia kecepatannya atau percepatannya mau segimana gitu. Tapi untuk kita di fisika ini kita belajarnya GLB sama GLBB aja. Ada yang ditanyain dulu sebelum lanjut? Ya. Enggak, bukan kalau kecepatan bukan meter per second kuadrat. Ya, ini 15 meter per second, ini juga 15, sama, segitu aja udah. Gitu. Jadi nggak berubah-ubah, kecepatannya konstan aja tiap detik. Oke, ada lagi? Ibu, kalau untuk buah kelapa yang jatuh, Bu, kan tidak ada yang mengendalikan, Bu. Iya, nggak ada yang mengendalikan, betul. Memang nggak ada yang mengendalikan. Jadi dia bisa jatuh itu mungkin ya batangnya udah apa ya, mau lepas lah ya, terus dia tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Itu bisa dipercepat ya karena gravitasi tadi. Nggak ada yang mengendalikan memang, tapi cuman dipengaruhi sama percepatan gravitasi aja udah jatuhnya biasa. Sama kayak kamu lompat dari lantai 20 misalkan gitu.
Udah, tujuannya mau ngapain itu nggak usah diperpanjang lah ya. Misal ini, kamu lompat dari lantai 20. Ya sama aja dengan apa yang jatuh dari ketinggian tertentu. Semuanya itu sama-sama jatuh dengan percepatan yang sama 9,8. Jadi dipengaruhinya cuma pengaruh gravitasi aja sebenarnya. Begitu. Yuk. Ibu, Ya. berarti nanti kalau misalkan di soal apa bedainnya itu lihat dari kecepatannya ya Bu, berubah atau enggak? Iya, betul. Kalau GLBB itu otomatis kecepatannya berubah. Kalau misalkan kecepatan berubahnya tambah cepat, berarti itu Percepat. Ya, dipercepat. Tapi kalau kecepatannya tambah lambat, berarti Diperlambat. Iya, tapi itu masuknya ke GLBB. Iya, kayak GLBB gitu. Ada lagi? Ibu, Ya. bisa nggak Bu, gimana ya? Jadi dia misalkan di detik ke berapa dia dipercepat, terus kemudian diperlambat gitu, jadi campuran Bu. Bisa. Itu ini kan cuman dianalisisnya cuman di sampai detik ke-5 kan misal ya, nggak diperpanjang. Itu bergantung lagi nanti sama benda yang bergeraknya. Bisa aja. Kalau di kehidupan sehari-hari sebenarnya nggak semua benda bergeraknya kecepatannya konstan segitu aja. Enggak. Ini cuma dianalisis jenis-jenisnya aja. Kalau sehari-hari ya campuran. Ya percepatannya juga kalau benda-benda mendatar kayak gini, mobil, motor, ya percepatannya juga campuran, berubah, nggak akan konstan gitu. Tapi kalau yang konstan ya itu contohnya tadi percepatan gravitasi. Bisa banget. Berarti kalau kayak gitu nanti kita sebutnya GLBB dipercepat diperlambat ya Bu? Enggak, itu geraknya gerak biasa, bukan gerak lurus berubah beraturan lagi. Jadi udah gerak lurus aja. Itu juga kalau lintasannya lurus ya. Kalau berubah beraturan itu A-nya konstan, tapi kalau A-nya udah nggak konstan bukan berubah beraturan lagi. Jadi udah gerak lurus aja. Kalau lintasannya lurus. Tapi kalau misalkan lintasannya melingkar berarti gerak melingkar gitu. Oh gitu. Oke Bu, makasih Bu. Iya, jadi disebut berubah beraturan itu karena perubahannya itu sama beraturan. Jadi kalau detik pertama dia bertambah 15, detik keduanya juga nambah 15 km per jam kayak tadi yang soal sebelumnya gitu. Tapi kalau misalkan di kehidupan sehari-hari mah ya udah aja gerak lurus gitu namanya. Kalau lintasannya lurus di jalan tol misalkan ya. Nah, tuh kalau misalkan lintasnya melingkar pas belok berarti gerak melingkar gitu. Oke, lanjut dulu ya. Ini dikit lagi. Ini yang tadi udah saya jelasin sih sebenarnya. Tapi ini saya rangkum dalam bentuk tabel biar gampang. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Tapi untuk rumus nggak usah dikhawatirkan. Saya nggak akan kasih rumus yang susah-susah ya. Ini rumus cuman buat pengetahuan aja. Jadi ini ada percepatan yang A, ini V. Yang ada barnya di atas itu artinya adalah kecepatan rata-rata. Jadi untuk di GLBB berlakunya 4 rumus ini. Sementara kalau di GLB cuma 1 rumus ya. Ini nanti bisa dibolak-balik, bisa jadi T sama dengan delta S per V atau delta S sama dengan T kali T gitu. Ini bisa dibolak-balik. Itu ya masalah matematis saja. Ini delta S di sini maksudnya adalah perpindahan. Terus contoh geraknya yang kayak tadi sudah dijelasin, gerak jatuh bebas, benda-benda yang jatuh ke bawah gitu. Atau gerak vertikal ke bawah nama lainnya. Dan gerak benda yang dilempar ke atas atau gerak vertikal ke atas. Untuk di GLB gerak horizontal dengan kecepatan konstan ya contohnya. Ini pokoknya rumus nggak akan saya bahas terlalu dalam. Nah ini gerak jatuh bebas. Tadi kasus dari GLBB ya, gerak jatuh bebas alias gerak vertikal ke bawah. Jadi semua benda yang ada di dekat permukaan bumi itu akan mengalami percepatan yang sama besar, 9,8 meter per second kuadrat. Ini yang tadi saya tulis Y sama dengan minus 9,8 itu karena arahnya ke bawah ya. Ikutin koordinat kartesius. Nah, untuk benda-benda yang dijatuhkan, itu kita di gambar yang atas yang orang, itu
di gambar yang A, bola kasti nih, bukan bola kasti nih, bola baseball sebenarnya itu ya. Dijatuhin sama selembar kertas. Ternyata mereka jatuhnya beda. Nah, dari intuisinya, oh berarti yang lebih ringan itu akan jatuh lebih lama gitu. Tapi di gambar yang B, ternyata kalau kertasnya diuel-uel gitu ya, dibuntelin sampai ngebentuk kayak bola baseballnya dan dijatuhkan, ternyata mereka jatuhnya barengan gitu. Jadi massa untuk benda-benda yang jatuh di atas permukaan bumi, massa itu nggak berpengaruh. Tapi yang berpengaruh adalah hambatan udara alias gesekan udara. Jadi kalau hambatan karena udaranya itu sangat kecil, sehingga bisa diabaikan, benda itu akan jatuh bersamaan. Mau masanya sama-sama berat, mau masanya yang satu berat, yang satu ringan, itu kalau hambatan udaranya kecil, tidak terlalu berefek terhadap bendanya, itu benda akan jatuh barengan. Nah, ini ada 4 video yang ingin saya tunjukkan sama teman-teman. Ini banyak banget yang salah konsep. Dari saya ngajar dulu di SMP ya, SMP, SMA, sampai yang kuliah juga masih banyak yang salah konsep. Ini tolong diperhatikan. Oke, ini ada 2 kertas identik. Saya jatuhkan, dia jatuh bersamaan. Ini percobaannya bisa teman-teman lakuin sendiri. Sekali lagi, ada 2 kertas identik. Jadi masanya sama, ya permukaannya juga sama. Saya jatuhkan, mereka jatuh bersamaan. Nah, sekarang kasusnya berubah. Yang satu saya bentuk seperti bola, yang satu tetap saya jatuhkan. Nah, coba. Ini kan masanya sama ya, sama-sama kertas kan? Benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Tapi yang satu lebih duluan nyampe, yang satu lama nyampenya. Sama kayak yang digambar orang yang A itu. Terbukti ternyata di gambar ini. Jadi kalau yang satu dibuntel-buntel, yang satu biasa. Tuh. Walaupun massa keduanya sama, kertasnya sama-sama ringan, tapi kalau bentuknya udah beda, itu mereka jatuhnya beda. Tapi ketika bentuknya masih sama, bentuk permukaannya, nah tuh, jatuhnya barengan. Ada lagi nih, kasus ketiga. Mereka tuh sama ya, nih, sama-sama nih. Awalnya, bentar. Permukaannya awalnya sama gini ya. Yang satu kertas, yang satu buku. Kira-kira masanya yang lebih besar yang mana? Buku. Oke. Tapi kita coba lihat ya, apa yang akan terjadi ketika mereka dijatuhkan. Nah, tuh. Apa yang terjadi? Jatuhnya bareng. Tetap barengan ya. Tetap barengan gitu. Padahal yang satu selembar kertas. Yang satu bukunya tuh tebal gitu, berat. Ini nggak percaya mah boleh dicobain sendiri aja, nggak apa-apa. Ini semua orang bisa cobain, ini percobaan sederhana. Jadi sebenarnya berapapun masanya gitu, kalau misalkan gesekan udaranya itu tidak terlalu berefek kepada bendanya, itu dia akan jatuh bersamaan benda-benda itu. Nah, contoh yang gampang adalah gini. Ada 2 orang TNI, Angkatan Udara, mereka terbang ya, pakai pesawat. Yang satu terjun tanpa parasut, yang satu lagi, misalkan mereka kembar. Yang satu terjun tanpa parasut, yang satu lagi terjun menggunakan parasut. Yang mana yang akan jatuh lebih cepat? Yang nggak ada parasut. Yang nggak ada parasutnya gitu. Padahal kalau kita analisis berdasarkan massa, itu yang lebih berat tuh harusnya yang mana coba? Sama. Yang pakai parasut. Yang ada parasutnya kan masanya jadi massa orang plus parasut kan? Jadi yang lebih berat itu justru harusnya yang ada parasutnya. Jadi kalau kita menganalisis dari massa, harusnya gitu yang jatuh duluan itu yang lebih berat dong. Harusnya yang bawa parasut. Tapi kan nggak kayak gitu. Jadi ketika mereka jatuh barengan, justru yang akan lebih nyampe duluan, yang lebih cepat gitu nyampe bawah, itu yang nggak pakai parasut, yang massanya lebih ringan. Kenapa? Karena analisisnya bukan dari massa. Jadi massa itu tidak berpengaruh, tapi yang berpengaruh adalah seberapa besar efek gesekan udara pada pada benda yang jatuh itu. Kalau yang pakai parasut, itu kan kebuka parasutnya.
tuh luas permukaan yang bergesekan sama udaranya itu lebih luas kan daripada orang yang jatuh begitu saja. Jadi gesekan udara itu akan sangat mempengaruhi orang yang mana? Yang pakai Pakai parasut. parasut. Orang yang pakai Iya, parasut. yang pakai parasut. Jadi kalau gesekan udaranya lebih besar, itu dia akan lebih lambat. Kan menghambat gerak kalau gesekan udara tuh fungsinya. Makanya yang terjun payung itu ya maksudnya yang pakai parasut itu ya terjun payung itu dia akan lambat jatuh ke bawahnya ya gara-gara itu gesekan udara. Tapi kalau misalkan nggak ada gesekan udara sama sekali, contohnya di ruang vakum nih di video yang sebelah paling kanan ini saya ambil dari YouTube dari BBC Two. BBC Two ini dia kalau nggak salah dia merekamnya menggunakan kamera khusus di NASA ya ini. Jadi ada ruang vakum. Jadi kan kalau di NASA tuh orang-orang dilatih buat keluar angkasa ya. Mereka untuk simulasinya itu dibikin ruang vakum. Tapi nggak vakum-vakum banget, cuman dia mendekati vakum. Artinya molekul udara di dalamnya itu sangat kecil sehingga gesekan udaranya itu sangat kecil juga. Nah ini ada 2 bola. Yang satu berat sekali, yang satu bulu-bulu. Nah posisi awalnya seperti ini ya, digantung. Ini kemudian saya nyalakan videonya. Nah, mereka dijatuhkan secara bersamaan, dilepas. Oke. Nah, jadi ketika sampai, mereka ya akan barengan. Karena nggak ada gaya gesek gitu. Kan kalau di ruang vakum, hampa udara. Jadi gesekan udaranya bisa diabaikan. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini, untuk benda-benda yang jatuh, massa itu sama sekali tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh itu adalah bentuk permukaan benda yang jatuh itu plus pengaruhnya terhadap gaya gesek. Jadi semakin besar gaya gesek terhadap benda yang jatuh itu akan semakin memperlambat geraknya dia. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham sampai sini? Insya Allah, Bu. Iya, oke. Ya, jadi untuk percobaan-percobaan tadi ya yang di 3 video itu teman-teman bisa lakuin sendiri karena itu juga adik saya yang ngelakuin sendiri gitu. Jadi itu ya pasti juga kalian akan ya pokoknya biar kalian percaya gitu. Cobain aja sendiri di kosan atau di rumah masing-masing. Nanti lihat misalkan jatuhin pensil sama buku biologi kan buku itunya textbooknya pada tebal-tebal tuh. Pensil sama textbook aja jatuhin barengan, pasti nyampenya barengan. Kalau dari ketinggian yang sama ya. Oke, next. Oh ini yang tadi nih, yang udah dijelasin sama saya. Jadi saya tuh tadinya mau ngejelasin kalau di titik tertinggi, ini ya titik tertinggi, saya tandain B, titik tertinggi. Tadi untuk gerak jatuh bebas gitu ya, untuk di titik tertinggi, kecepatannya itu sesaat 0 ya. Jadi benda itu akan sesaat diam. Kenapa ya tadi? Karena ini di gerak yang ini ketika dilempar ke atas, dia diperlambat oleh percepatan gravitasi. Tapi ketika geraknya ke bawah, kembali jatuh ke bawah. Ya kalau jatuh ke bawah ya, pokoknya kembali jatuh berarti benda di apa? Cepat. Iya, dipercepat. Jadi nanti teman-teman bisa analisis dari arah vektornya juga ya. Ini sama sih. Jadi kalau misalkan arah vektornya kecepatan dengan percepatan berlawan arah, jadi diperlambat. Kalau searah dipercepat. Gitu. Nah, ini sekali lagi ya, kalau misalkan nggak ada gaya gesek, misal kecepatan awal di A itu misal nih, kecepatan di A itu 30 meter per second. Maka kecepatan di C ketika balik itu otomatis besarnya sama tapi nilai ininya aja arahnya yang beda.
itu spesialnya gerak jatuh bebas. Jadi kalau di titik ini ada titik yang sama nih, di ketinggian yang sama ya, ada X dan Y nih sejajar, X dan Y. Misalkan di X-nya itu pas udah dihitung pakai rumus-rumus yang tadi ya, V di X-nya itu adalah, kan makin lambat tuh kalau ke atas, misalkan 24 deh, 24 meter per second. Kan di A itu 30 meter, di atas berarti harus lebih lambat. Nah, ketika yang di titik Y, itu kecepatannya sama persis besarnya, 24 meter per second, di ketinggian yang sama, tapi dia arahnya ke bawah. Gitu. Bu, gimana cara ngebuktiin ya? Bisa, nanti tinggal dimasukin nama rumus yang tadi yang ada di tabel-tabel ini nih. Nih, nanti dihitung-hitungan bisa diukur, tapi saya nggak fokus ke hitungan, jadi saya cuma nyampein ke ini aja, ke konsep. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang berpengaruhnya itu ya, percepatan yang pengaruhnya sama, G. Nggak ada yang lain. Jadi mau dia jat ke atas atau ke bawah, nilai di ketinggian tertinggi kecepatannya sama, cuman arahnya aja nanti yang beda. Ketika ke atas nilainya positif kecepatannya, ketika bergerak ke bawah nilai itunya tandanya negatif. Oke, ini terakhir gerak parabola, pas banget nih sebelum kita isi presensi ya. Jadi gerak parabola itu adalah gerak spesial, dia gabungan dari GLB dan GLBB. Nah, GLB-nya itu ada di arah horizontal. Kenapa horizontal? Sebentar, nanti saya jelasin. Arah horizontal atau sumbu X. Ini sumbu X. Sumbu X. Nah, kalau GLBB itu arah vertikal. Itu di sumbu Y. Kalau pakai koordinat kartesius ya. Nah, jadi ceritanya gini. Ada yang gerak parabolanya setengah lintasan parabola, ada yang full parabola. Tapi ini contohnya kalau misalkan orang nendang bola. Tendang gitu ya. Ini pas 0. Terus kalau ini contohnya misalkan ini ada bola biliar, terus dipukul secara mendatar sama tongkatnya. Kalian tahu kan ya bola biliar ya? Iya, ini gitu. Nah, ini di mendatar, ini disodok deh, gitu ya. Nanti ketika jatuh, ketika bola biliar ini disodok, kenapa dia nggak terus aja geraknya gini, lurus aja gitu? Kenapa dia malah melengkung? Karena ada gravitasi. Iya, betul. Karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, arahnya ke bawah. Tapi kenapa dia nggak lurus langsung ke bawah bentuknya? Nggak gini nih. Ketika di sini, ini bola ya, ketika gini, set gitu langsung. Tapi kenapa harus gini dulu? Kenapa nggak set gitu? Ayo. Mungkin karena ada gaya dorong. Ada udara gak sih, Bu? Ada gaya dorong. Tadi ada gaya dorong. Teman kalian udah jawab benar. Ini ada gaya dorong yang awal. Jadi artinya ada kecepatan awal. Kecepatan awal mendatar. Ini kecepatan awal mendatar. Jadi kalau misalkan nggak ada kecepatan awal mendatar, cuman jatuh aja doang nih dari ujung sini nunggu jatuh gitu. Dia akan langsung ke bawah, lurus vertikal. Tapi kalau misalkan ada kecepatan awal mendatar, dia akan melengkung. Ini resultan. Jadi ada V arah sini, arah X, kemudian ada V arah ini, karena dipercepat sama gravitasi. Ingat, kan V itu vektor. Vektor itu berarti nanti akan ada resultannya. Nah, ini nih, yang bikin melengkung tuh resultan yang ini. Resultan yang ini. Makanya ini banyak garis-garis yang warna hijau, Bu. Apa sih, pusing banget gitu ya. Jadi yang hijau nih, ini yang saya checklistin, itu resultannya. Itu yang membentuk kenapa dia bisa jadi melengkung. Jadi sebetulnya gerak parabola ini adalah resultan dari adanya gerak di arah horizontal karena kecepatan konstan, dan di arah vertikalnya itu karena percepatan gravitasi gitu ya.
GLBB. Makanya jadi melengkung. Gitu. Nah, konsep-konsepnya itu berlaku konsep GLB dan GLBB. Nih, kalau misalkan nggak ada percepatan gravitasi, itu harusnya bola yang disodok itu akan lurus aja horizontal, nggak akan turun-turun ke bawah gitu. Tapi karena ada percepatan gravitasi, ya dia jadi melengkung. Nah, ini juga sama di gerak parabola yang ketika ada bola ditendang gitu ya, sama anak-anak cowok nih lagi main gitu, melengkung kan jadinya melambung, bola lambung gitu. Nah, di titik tertinggi, ini kan H maksimum nih, ada maksimumnya, ini titik tertinggi. Titik tertinggi. Nah, dia tuh sebenarnya kecepatannya itu adalah sesaat 0, tapi kecepatan di sumbu Y, kecepatan vertikal. Kalau kecepatan di arah horizontalnya enggak 0. Tetap aja ada gitu. Makanya dia geraknya melengkung. Kalau di sini nggak ada V ya, di titik tertinggi nggak ada ini, nggak ada V ini, nggak ada ini. Dari sini dia akan langsung, bolanya itu akan jatuh set langsung ke bawah gitu. Tapi nggak kejadian kayak gitu. Kenapa? Karena di titik tertinggi ini tetap ada kecepatan V yang mendatar. Nah, ini pertanyaan konsep selanjutnya. Coba, Vx di semua titik itu berubah apa enggak? Betul. Betul, jawabannya enggak berubah. Vx, kecepatan di arah mendatar itu di semua titik tidak berubah. Betul. Tapi kenapa? Ya, artinya tidak ada apa? Betul. Nggak ada percepatan. Betul, nggak ada percepatan. Jadi ini lihat, A-nya itu adanya cuma yang arah ke bawah aja. Sementara ke arah mendatar dia nggak ada percepatan. Ya udah, berarti artinya Vx di semua titik itu sama alias konstan. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada A. Sementara kalau di arah vertikal itu ada A. A-nya itu apa? Si G. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Udah berakhir. Kalau nggak ada pertanyaan, udah. Ibu, Ya, berarti itu tergantung yang ditanya ya, Bu. maksudnya gimana? Tadi itu sebenarnya saya kurang ngerti yang kenapa fx-nya itu konstan itu. Saya masih bingung. Nah, Vx-nya konstan itu karena memang tidak ada percepatan di arah mendatar itu di sekitar kita ya. Maksudnya realnya gitu di kehidupan ini, percepatan itu cuma adanya percepatan gravitasi ke bawah. Kalau bendanya kayak tadi disodok, atau enggak misalkan bolanya dilambungkan. Pokoknya apapun yang bentuknya itu parabola, itu lintasannya, ketika bergerak itu di arah X-nya dia nggak mengalami percepatan sama sekali. Karena emang nggak dipercepat sama apa-apa. Yang dipercepat itu cuman di arah Y aja karena ada percepatan gravitasi. Gitu. Silakan, ada lagi? Yuk, ada lagi nggak? Berarti konsepnya beda Bu ya sama yang GLBB yang A-nya itu ada kecepatan walaupun datar. Apa sih? Walaupun datar gitu. Oh ini kan soalnya kayak naik gitu. Enggak, ini jadi yang GLBB itu cuman di arah Y-nya aja. Oh. Jadi ini gabungan. Kenapa bisa melengkung? Itu tadi ceritanya karena ada kecepatan di arah X dan di arah Y. Yang saya buletin ini. Kenapa dia bisa melengkung? Karena ada kecepatan di arah X dan di arah Y. Nah, kecepatan di arah X-nya itu konstan. Makanya tadi disebutnya GLB, gabungan GLB. Jadi gabungan GLB-nya itu ketika mengamati kecepatan di arah X. Tapi kalau misalkan kecepatan di arah Y-nya itu dia karena ada pengaruh percepatan gravitasi, maka dia GLBB. Pasti GLBB. Jadinya ini di judul atas itu disebutnya gabungan GLBB. Gitu. Nah, lintasannya kenapa bisa melengkung itu karena ini resultan.
Resultan. Resultan siapa ya tadi? Vx sama V. Nah, Bu, tapi Vx-nya dari mana? Ini kan ceritanya disodok, dikasih kecepatan arah mendatar. Gitu. Sementara VY-nya kan tadinya nggak ada, Bu. 0. Iya, di sini juga nggak ada nih. Nih, di titik ini nggak ada, tapi lama-lama ada nih VY. Ada VY makin panjang VY-nya. Kenapa? Ya karena gravitasi itu tadi. Gravitasi itu membuat benda yang jatuh ke bawah itu tambah cepat. Makanya vektor kecepatannya tambah panjang nih. Bisa dilihat nggak sih? Makin Bisa, ke Bu. bawah itu dia vektornya makin panjang. Bisa. Karena ya dipercepat itu. Bu, paham. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Ibu, Udah? Ya. yang record minggu kemarin belum ada. Iya, Bu, Iya, belum belum ada. ada. Nanti sekalian ya. Saya upload di GCR sama yang ini. Ya, oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita stop ininya, presentasinya, dan saya share ininya ya, presentasi.